Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Siap ya. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. At-tuhuru satrul iman. At-tuhuru satrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. At-tuhuru satrul iman. Jadi bersih hatinya, bersih ucapannya, bersih pikirannya, bersih iman tauhidnya. Berarti kalau bersih iman tauhidnya apa? Iman tauhidnya tidak bercampur dengan kesyirikan, munafikan dan kekafiran. Jadi bukan hanya bersih di pakaiannya saja. Orang kafir itu mungkin pakaiannya bersih-bersih, tetapi yang najisnya orang-orang kafir itu adalah karena akidahnya, ya, karena dia tidak beriman kepada Allah, ya. Baik, kita berharap dari hari ke hari kita ini semakin sadar bahwa sesungguhnya ada yang mengejar-ngejar kita. Apa itu? Apa yang mengejar-ngejar kita? Yaitu sesuatu yang paling dekat dari kehidupan kita. Apa sesuatu yang paling dekat dari kehidupan kita? Yaitu kematian. Bu, mati itu nggak peduli kita lagi taat atau lagi maksiat. Bahkan datangnya kematian itu lebih cepat dari yang kita perkirakan. Jangan tertipu dengan yang namanya umur. Karena mati itu nggak harus tua dulu. Jangan tertipu dengan yang namanya kesehatan. Karena kematian itu tidak harus sakit. Bu, berapa hari yang lalu saya melihat itu di beranda itu masuk. Ada ibu-ibu lagi live. Dia mau memperagakan masak. Baru 1 menit, belum 1 menit. Ya, hidupin kompor. Dia baru masak ini. Belum. Selanjutnya dia mau menampilkan apa? Ambruk, dia jatuh. Nah, itu yang saya nggak lihat. Apakah itu ambruknya itu masuk wajahnya itu masuk panci? Ya, nggak tahu pancinya itu air panas atau air dingin. Mati. Coba. Makanya Bu, sesuatu yang paling dekat dari kehidupan kita adalah kematian. Kenapa? Dia sesuatu yang paling dekat dari kehidupan kita. Karena datangnya kematian itu nggak tahu kita. Ya, tanpa permisi, tanpa salam. Nggak peduli kita lagi maksiat. Makanya pegang betul agar kita husnul khotimah, kita harus tahu kunci kebaikan. Apa itu kunci kebaikan? Coba tanpa ngebet. Hendaknya hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Kenapa? Karena kalau kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, maka syaitan yang menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Sesuatu yang paling dekat dari kehidupan kita adalah kematian. Bu, sesuatu yang paling jauh dari kehidupan kita adalah masa lalu kita. Makanya Bu, kalau masa lalu itu jangan pernah kita ungkit-ungkit kebaikan. Jangan pernah bangga dengan kebaikan yang pernah kita lakukan. Tetapi gimana Bu? Ini menarik sekali. Jadi masa lalu itu kalau kita pernah berbuat banyak kebaikan, apa? Rahasiakan. Simpan betul. Itu jadikan amal yang istimewa, amal yang sangat istimewa bahkan ketika menghadap Allah. Semakin kita banyak menyembunyikan amal kebaikan, itu semakin baik untuk diri kita.
Contohnya Bu Yanti ya, 2 kali pertemuan tidak datang kemana, kita husnudzon aja, bersangka baik dalam kebaikan, insya Allah. Contohnya kan begitu ya Bu ya. Kenapa Bu? Karena kepo itu nggak boleh. Kepo itu nggak boleh Bu. Mau tahu urusan orang itu malah berdosa. Yang ngeri nih Bu, saya lupa nama ulamanya, tapi mengatakan apa? Pendapatnya menarik sekali apa? Mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi itu kufur. Dan itu kalau secara psikologis, secara kedokteran Pak, itu yang paling banyak menjadikan orang hari ini sakit. Tapi lebih dari itu ternyata apa? Mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi itu bisa jatuh dalam kekufuran. Jadi yang paling jauh dari kehidupan kita adalah masa lalu kita, maka jangan pernah kita membanggakan masa lalu kita itu. Simpan betul, rahasiakan betul. Ya. Kalau kita hanya mengingat ini, ya Allah, aku dulu kok bisa sehari baca Al-Quran 5 lembar, kok sekarang enggak? Istighfar kita. Berarti setan sudah menguasai diri kita. Loh, dulu itu aku suka memberi, membantu, menolong, aku suka dermawan, aku suka berbagi rezeki, kok mohon maaf, kok sekarang kok enggak? Berarti setan sudah menguasai diri kita. Tapi kalau dulu itu ada, ya Allah, dulu aku pernah maksiat dan dosa, segera kita istighfar. Ya. Kenapa? Sesuatu buruk yang sudah pernah kita lakukan cukup dengan istighfar. Tidak perlu kita ngungkit-ngungkit. Kenapa? Ada gambaran gini Bu. Ada seorang pelacur, naudzubillah min dzalik, dia sudah bertobat. Kemudian dia bercerita, dulu saya itu waktu naudzubillah min dzalik jadi pelacur, semalam bisa saya melayani laki-laki sekian. Itu dosa dia. Kenapa? Dia tobat selesai. Tobat itu nggak boleh ngungkit keburukan lagi. Apalagi mengulangi, mengungkapkan, apalagi bangga dengan dosanya itu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian yang paling berat dalam kehidupan ini adalah apa yang paling berat? Yaitu menunaikan amanah dan istiqomah. Yang paling berat dalam kehidupan ini adalah menunaikan amanah dan istiqomah. Yang paling besar apa? Yang paling besar apa? Yang paling besar adalah yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu itu ngerusaknya dasar loh Bu. Ya, 33 tahun setengah dia nikah hancur gara-gara nafsu. Terjadinya perselingkuhan karena nafsu. Sombong juga karena nafsu. Putus persahabatan silaturahim juga karena hawa nafsu. Maka sesuatu yang paling besar dalam kehidupan ini adalah nafsu. Makanya apa? Kendalikan hawa nafsu kita, jangan sampai kita diperbudak oleh hawa nafsu. Nah, yang paling ringan apa? Yang paling ringan apa? Apa? Yang paling ringan adalah yaitu berbuat maksiat dan meremehkan sholat, meninggalkan sholat, mengabaikan sholat. Orang maksiat itu lebih gampang loh Bu. Ya, tentunya itu ketika orang sudah dikuasai oleh setan. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan kejahatannya syaitan, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari penyerangan syaitan. Ya. Mengerti nggak? Dengan kita sering doa seperti itu akan menjadikan setan benci sama kita. Ketika orang itu betul-betul dia doa seperti itu, membaca itu Bu, maka setan akan menjauh dari diri kita. Kenapa? Karena orang ini betul-betul berarti dia mendekatkan diri takarub kepada Allah. Nih, lebih-lebih di dalam perjalanan, kalau safar itu baca itu diantaranya. Apalagi ibu sendirian tuh, ya. Kalau ibu sering baca itu, insya Allah Allah lindungi, Allah jaga dari keburukan. Termasuk insya Allah nggak akan kena gendam. Ya, makanya ibu